Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau merasa susah, merasa berat sekali, sehingga ada teguran dari Allah. Ya, Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Orang mengadakan ritual nuzulul Quran. Sebenarnya memang tidak ada. Ya, sebenarnya kita kalau mau jadi orang yang mulia, berarti kita juga harus belajar Al-Quran dan juga mempelajari dan mengamalkan gitu. Betul. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Awitpedia, membuka wawasan, menguatkan iman. Dan pada kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, Ustadz Hernawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Ustadz. Antum sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Tambah ganteng aja seperti ini. Alhamdulillah. Ustadz lebih ganteng. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana kesibukannya apa nih Tat belakangan nih Tat? Alhamdulillah sejauh ini masih Allah berikan amanah untuk mengurus lembaga kami di Rumah Tilawah Ibnu Katsir dan juga di STQ Ibnu Katsir dan juga di beberapa lembaga di bawah binaan kita di Yayasan Studi Quran Ibnu Katsir Al-Maki seperti itu. Oke, siap. Dan juga mengisi beberapa halaqah Quran ya di Kota Malang ini. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sibuk banget kayaknya Tat ya. Tidak juga ya. Semua dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini juga bagian dari dakwah kita. Siap. Itu. Baik Ustadz, kita langsung aja Tat ya ke pertanyaan yang pertama Tat ya. Kita hari ini membahas tentang Al-Quran dan juga gimana hubungannya dengan bulan Ramadan, dengan umroh juga nantinya kita akan mengarah ke sana. Yang pertama nih Tat, apa sih keistimewaan Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah dan Madinah gitu? Baik, nah bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita kembali kepada perkataan daripada Dr. Emerson Swaid di dalam Tajwidul Musawwar. Beliau mengatakan wal Quran kalamullah al-mu'jiz. Jadi Al-Quran ini adalah kalamnya Allah dan merupakan mu'jizat. Ya, munazzalu biqalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau mengatakan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau merasa susah, merasa berat sekali. Ya, sehingga ada teguran dari Allah. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, bahwasannya janganlah engkau terburu-buru ya di dalam membacanya. Ya. Nah, kemudian sampai Allah mengatakan bahwasannya Al-Quran itu akan ditanamkan di dadanya Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan untuk diam saja. Ya, untuk diam. Fattabi' fa idza fattabi' Qur'ana. Diperintahkan untuk diam mendengarkan saja. Sehingga Allah lah yang akan memberikan penjelasan dari Al-Quran tersebut. Nah, sehingga kalau kita perhatikan terjadi talaqi musyafahah di mana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan, mengajarkan Al-Qur'an itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya Rasulullah bisa membaca. Ya. Jadi konteksnya di mana Allah mengajarkan Al-Qur'an ya melalui perantara malaikat Jibril, jadilah malaikat Jibril jadi malaikat yang mulia. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, jadilah Rasul yang mulia, yang paling mulia. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, jadilah sahabat itu sahabat yang paling mulia. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian juga kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadilah sahabat yang mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, jadilah tabi'in yang mulia seperti Abdurrahman As-Sulami, Zaid bin Hubaish. Begitu juga sampai dengan kita. Kalau kita hendak menjadi orang yang mulia, maka kita emban daripada amanah tersebut mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan turun di kota Mekah pada saat fase di mana Rasulullah SAW berada di Mekah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Al-Quran juga masih tetap turun. Makanya nanti ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah di situ.
jadilah dua kota itu tersebut menjadi kota yang mulia. Itulah keistimewaan. Di mana Al-Quran turun kepada manusia yang mulia jadi manusia mulia. Turun kepada malaikat jadi malaikat yang mulia. Turun kepada dua kota jadi dua kota yang paling mulia di antara kota-kota yang lainnya. Nah. Ya, kesimpulannya kita kalau mau jadi orang yang mulia berarti kita juga harus belajar Al-Quran dan juga mempelajari dan mengamalkan gitu tadi. Betul. Nah. Oke. Selanjutnya Tat, kenapa sih Ramadan itu disebut sebagai bulan Al-Quran? Baik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui di dalam surat Al-Baqarah di ayat 185 ya. Syahrul Ramadhan unzila fil Qur'an hudal linnas. Bahwasanya bulan Ramadan itu di dalamnya turun Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan juga di dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan, malam Al-Qadar. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Cuman memang di sini tidak disebutkan bahwasannya Al-Quran itu turun di hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu. Seperti halnya sudah kita ketahui, orang mengadakan ritual nuzulul Quran. Sebenarnya memang tidak ada dalil yang sahih dari yang sahih berkenaan dengan turunnya Al-Quran di hari yang ke-17 atau malam yang ke-17 tersebut. Nah, inilah salah satu keutamaan daripada Al-Quran yang ia turun di bulan di mana ketika Al-Quran turun di bulan tersebut, jadilah ia bulan yang suci. Ya, kalau seandainya turun di bulan misalnya di bulan Rajab, jadilah bulan Rajab itu bulan yang suci. Tapi karena dia turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan itu menjadi bulan suci. Maka kalau kita ingin menjadi sosok yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka emban Al-Qur'an itu dengan baik. Pelajari Al-Qur'an itu dengan baik. Seperti itu. Iya. Terus kembali lagi tadi kan Al-Qur'an itu sempat diturunkan di kota Mekah, terus kemudian ketika hijrah ke Madinah diturunkan di Madinah. Nah, secara garis besar apa sih perbedaan antara ayat-ayat yang Makkiyah dan juga Madaniyah? Baik. Jadi kata para ulama berkenaan dengan ayat-ayat Makkiyah ini adalah ayat-ayat di mana turun ketika Rasulullah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi di situ fokus daripada ayat-ayat tersebut adalah fokus berkenaan dengan akidah, dengan akhlak, dengan tauhid. Di mana kalau kita perhatikan misalnya seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rata-rata tuh ayatnya tuh pendek-pendek. Ya. Kemudian ada lafadz yang sering kita dengar, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai kalian. Ya, tidak disebutkan karena memang pada saat di Makkah itu memang goncangan daripada orang-orang dari kafir ini memang sangat besar gitu ya. Makanya dakwah Rasulullah berkenaan dengan tauhid, dengan akidah untuk merubah mereka ini sangat membutuhkan pekerjaan yang tidak mudah seperti itu. Ya, berkenaan dengan ayat Madaniyah itu sudah yang jelaskan tadi untuk ayat Makkiyah ya. Kalau ayat Madaniyah di mana ayat itu turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dan ayat Madaniyah ini ciri khasnya adalah ayat yang berkenaan dengan masalah hukum syariat, masalah sosial, kemudian masalah-masalah tentang peribadatan, misalnya haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan memang ayatnya tuh panjang-panjang ya. Kalau kita misalnya sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dikatakan ya ayuhan nas lagi. Karena di sini memang keimanan terutama para sahabat pada saat itu sudah tidak sama ketika mereka berada di Mekah seperti itu. Dan orang-orang pada saat itu ketika di Madinah itu tidak sama kondisinya ketika pada fase Makkah itu. Sehingga ayat-ayatnya mereka panjang seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah dan yang lain sebagainya seperti itu. Berarti setelah Nabi hijrah itu kemudian kan kembali ke Mekah tadi. Itu berarti sudah nggak ada lagi ayat yang turun setelah itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Terakhir di Madinah berarti ya. Oke, siap-siap. Kembali lagi tadi kita sudah bahas mengenai Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran gitu tadi ya. Itu terus gimana cara kita menghidupkan Al-Quran di bulan Ramadan? Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang datang kepada mereka Al-Quran,
maka mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Ya, maka Allah menisbahkan orang-orang ini ulaika yu'minun nabi. Mereka itulah yang beriman dengan Al-Quran. Berarti dengan kata lain, kita ini ada punya tugas untuk bagaimana kita bisa membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan. Nah, seperti halnya di surah Al-Muzammil, ada perintah Allah Subhanahu wa taala lil wujub di situ. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan makna tartil at-tajwidul huruf wal ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan setiap hurufnya. Bagaimana caranya mentajwidkan setiap huruf? Maka kita belajar. Seperti halnya perkataan Al-Imam Al-Jazari dalam muqaddimahnya mengatakan idz wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi absal lughati. Maka kewajiban yang teramat sangat ini bahasa balaghahnya dia. Kewajiban teramat sangat bagi mereka yang hendak memulai membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu mereka mempelajari dua hal. Makharijul huruf, sifatul huruf. Untuk apa? Liyalfidhu bi absal lughati, agar mereka bisa melafadzkan Al-Quran ini dengan bahasa yang paling fasih. Maka ada tugas bagi kita di situ untuk apa? Untuk belajar. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini belajar Al-Quran. Apalagi kita belajar di bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Dan pahalanya besar. Walaupun kita sudah mengetahui dari Rasulullah SAW bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Dari satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Di bulan Ramadan lebih daripada itu Allah berikan. Ya, maka kesempatan bagi kita untuk belajar. Maka tidak ada alasan usia, tidak ada alasan capek atau segala macam. Kesempatan bagi kita untuk belajar. Apalagi kalau kita mau berangkat di Makkah maupun di Madinah. Ya, kesempatan kita belajar di kota di mana Al-Quran itu diturunkan. Itu akan lebih mulia lagi seperti itu. Dan ini memang sebuah kewajiban. Karena sangat aib bagi seseorang atau yang mengaku bahwasannya dia adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengaku bahwasannya dia mengamalkan sunnah Nabi. Sedangkan bacaan Al-Quran tidak sesuai dengan sunnah Nabi, seperti itu. Padahal disebutkan oleh para ulama, orang yang membaca Al-Quran, yang menerapkan mad situ, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sama dengan dia melestarikan sunnah Nabi. Karena apa? Karena Nabi membaca Al-Quran itu dengan mad. Ya, sampai sahabat Ibnu Mas'ud ketika seseorang membaca pada lafaz innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, diprotes oleh Ibnu Mas'ud. Tidak seperti itu Rasulullah membacakan kepada diriku. Lalu bagaimana Rasulullah membacakan itu pada dirimu? Dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha. Rasulullah membaca lil fuqara'i dengan mad. Kalau kita ketahui itu kan mad apa namanya? Mad mutasil, bukan mad panjang ya. Mad mutasil. Hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Maka itu yang harus kita pelajari. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan perantara tajwid. Perantaranya tajwid. Karena Rasulullah membaca Al-Qur'an dahulu ketika bertalaki musyafa dengan malaikat Jibril itu dengan tajwid. Maka kalau kita tidak menerapkan atau membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya berarti apakah Allah memberikan ganjaran pahala itu bagi kita? Walaupun Rasulullah mengatakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syaqun lahu ajran. Terbata-bata. Ya, mereka terbata-bata kemudian mereka berat melafadzkan dalam setiap hurufnya, mereka dapat 2 pahala. Cuman muncul pertanyaan, 2 pahala ini apakah diberikan kepada orang yang tidak belajar Al-Quran? Nah, seperti itu. Maka kita belajar Al-Quran. Kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ya ghirah kita, semangat kita untuk mempelajari Al-Quran. Cara membacanya, mentadaburinya, mentafakurinya, hingga kita bisa mengamalkan seluruh daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Terus kalau misalkan secara tuntunan, ada nggak sih Ustadz, kalau selama bulan Ramadan itu kita harus menghatamkan sekian banyak, kali khatam, seperti dengan yang sahabat-sahabat lakukan, kan ada yang sampai 1 hari 1 kali, ada yang 3 hari sudah khatam, kayak gitu. Nah, berkata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-isnadu minad-din, ya. Sanad itu adalah bagian dari agama kita. Walau lan isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad maka
Seseorang akan mengatakan ini dan itu sesuai dengan keinginan hatinya. Berarti dengan kata lain, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengamalkan Al-Quran, itu harus kita sandarkan kepada perbuatannya para sahabat. Ya, karena ketika dahulu Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat, kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu satu huruf. Ya, ini sedikit cerita. Satu huruf diajarkan kepada sahabat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf. Diajarkan kepada masing-masing sahabat, sahabat Utsman bin Affan, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari. Itu satu huruf diajarkan. Ya. Kemudian dari mereka itu saling bertemu sehingga suatu ketika terkumpullah dari beberapa huruf tersebut, ya, yang mana yang kita kenal sekarang dengan qiraat. Ya, qiraat yang mutawatirah, 10 qiraat itu. Nah, 10 qiraat itu Allah ajarkan semuanya kepada Rasulullah. Makanya kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika wahyu itu turun, Al-Quran itu turun kepada dadanya Nabi, Rasulullah itu bergetar, berat. Coba misalnya analognya, antum kalau diberikan sebuah materi pelajaran 1 jam, antum harus hafal. Bagaimana rasanya? Ya, agak berat. Berat. Ini Rasulullah diajarkan seluruh Al-Quran dengan seluruh variasinya. Harus dikuasai. Tapi itulah beda Rasul dengan kita. Ya, Allah tancapkan ke dadanya dan Allah sendiri yang mengajarkannya. Allah sendiri yang menjelaskannya. Ya, Allah sendiri menjelaskannya. Nah, kemudian ada kewajiban bagi kita untuk senantiasa bagaimana kita ini membaca Al-Quran, melestarikan Al-Quran itu sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, muncul pertanyaan juga, apakah bacaan Al-Quran kita sekarang itu betul nggak sesuai dengan bacanya Rasulullah? Apakah mushaf yang kita baca itu sama nggak dengan mushaf yang dibaca oleh sahabat Utsman bin Affan atau sahabat Ali bin Abi Thalib? Bagaimana menurut antum? Kira-kira sama nggak? Bacaan Al-Quran yang kita baca sekarang itu sama nggak dengan bacaannya Rasulullah itu? Nah, itu kayaknya yang tanyakan ke Ustaz ini kembali kepada permasalahan akidah sebenarnya. Oke. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus meyakini bahwasannya bacaan kita kepada Rasulullah, bacaan kita kepada sahabat, tulisan Al-Quran yang turun di masa Rasulullah, di masa sahabat, itu sama dengan yang kita baca sekarang. Sama dengan yang kita yang tertulis di dalam mushaf sekarang. Itu keyakinan harus kita mengatakan sama. Karena orang-orang misionaris itu sekarang tuh sedang lagi sengaja untuk mengumpulkan itu, mengatakan kepada orang-orang yang beriman ini loh, Al-Quran itu sudah berubah. Aslinya seperti ini. Kalau Anda tunjukkan, nanti Anda tunjukkan ya, mushaf imam, mushafnya sahabat Utsman bin Affan yang dipegang oleh sahabat Utsman bin Affan. Walaupun sebenarnya salinan mushaf itu disalin oleh Zaid bin Thabit pada saat itu, ada beberapa mushaf, tapi ada satu mushaf yang diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan. Nah, itu jadi mushaf imam. Itu tulisannya beda banget gitu dengan mushaf kita sekarang. Beda sekali. Ya, bukan mushaf Madinah itu salah satu ini saja ya. Mushaf yang sudah disalin di masa sekarang. Karena mushaf kita Madinah dengan mushaf yang standar Indonesia itu berbeda mazhab. Ya, berbeda mazhab. Kalau kita cerita nanti podcastnya lama ini nanti. Seperti itu. Apa itu ada yang dulu perubahan antara penggunaan harokat fathah atau dhamma itu? Jadi seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, ya. Itu dengan 2 hal. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya aku yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang akan memelihara menjaganya. Yang seperti itu. Apa yang dijaga? Dari sisi pelafalan dan dari sisi tulisan. Pelafalan ini bagaimana cara Allah menjaganya? Caranya itu dengan sanad itu tadi. Ya, bagaimana Rasulullah membaca, sahabat diajarkan oleh Rasulullah langsung. Sahabat mengajarkan kepada generasi kedua. Mengajarkan kepada Abu Hurairah. Kemudian
dari sahabat ini mengajarkan kepada tabi'in, kepada misalnya contoh Zaid bin Ubaish, kepada Abdurrahman As-Sulami. Generasi ini mengajarkan kepada imam qiraat, misalnya Imam Asim Al-Kufi. Begitu. Kemudian Imam Asim mengajarkan kepada Imam Hafiz bin Sulaiman. Terus kepada kita. Berarti dengan kata lain, kita ini kalau mau bacaannya seperti Rasulullah, bacakan itu di depan seorang guru yang punya riwayah kepada Rasulullah SAW. Adakah itu sudah kita? Ya, adakah itu sudah kita lakukan? Untuk mengatakan bahwasannya bacaan aku ini adalah bacaan seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dari sisi tulisan, bagaimana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya Allah menjaga pelafalan itu dari sisi sanadnya. Makanya sanad dijaga. Kalau enggak itu ya sanadnya ya orang baca seperti ini, antum nggak tahu nih, orang ini benar apa enggak bacaannya. Karena nggak ada standarisasi, ya. Ini bacanya disandarkan ke siapa? Yang nggak tahu pokoknya lihat di YouTube seperti itu bacaan. Karena kita mengatakan itu benar sah atau tidak seorang guru. Misalnya anak membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian antum seorang mujiz guru, sahih. Lanjut. Berarti itu sudah benar tuh pada lafaz itu. Sampai dari suratul Fatihah sampai dengan suratul Nas disetorkan kepada guru. Itu yang benar sebenarnya belajar Al-Quran. Ya. Bukan kita ngaku-ngaku sendiri. Soalnya sudah bagus ini. Karena saya melihat dari buku, saya lihat dari YouTube. Ini semi-seri elevasi seperti ini bacanya. Ya, apakah bisa dikoreksi oleh beliau? Enggak. Tidak bisa. Nah, kemudian dari sisi penulisan, Allah telah melahirkan seorang ulama-ulama, ya, di mana ulama-ulama itulah yang akan memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara membaca tulisan yang dulu, ya, yang dulu ditulis di masa sahabat, di masa Rasulullah. Sebenarnya di masa Abu Bakar itu sudah ditulis, di masa Umar ibn Khattab. Cuman disalin, dibuat rapi itu di masa Utsman ibn Affan, seperti itu. Kalau kita lihat tulisannya beda sama sekali, sehingga Allah turunkan seorang ulama, terutama di abad keempat, ya, Abdurrahman Abu Amr Ad-Dani. Itu sangat berjasa besar sekali di dalam meneliti. Beliau mengumpulkan seluruh manuskrip yang ada, ya, yang tebal itu diteliti. Ini huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta. Sehingga orang-orang non-Arab, orang ajam itu bisa membaca Al-Quran. Disempurnakan terus. Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi memberikan harokatnya, bla 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 bla, sehingga sampai dengan kita, ya, sampai dengan Mushaf Madinah gitu ya. Mushaf Madinah itu standarnya mengikuti daripada mazhabnya Abu Daud setelah masa dari Abu Amr Ad-Dani. Ya, dirapihkan sehingga kita bisa baca. Dulunya nggak seperti itu. Karena memang susah, ya, maksudnya ini mushaf suruh orang, misalnya anak kasih mushaf ini, ya, coba antum baca. Wah, apa gimana cara bacanya? Tapi anak sudah terjemahkan, oh ini bacaan kayak gini. Coba antum baca, bisa. Sama tuh dengan bacaan. Berarti dengan kata lain apa? Tulisan yang ada di zaman masa Rasulullah, zaman sahabat, dengan kita sekarang sama atau tidak? Sama. Kita harus menyatakan sama. Ya walaupun secara kalau kita lihat kasat mata, oh memang ini beda. Tapi kalau kita lafadzkan, coba kita lafadzkan, loh sama, itu maksudnya. Nah, itulah tugasnya dari para ulama itu. Nah, kita bersyukur, maka kita doakan para ulama kita, terutama mushaf Al-Quran yang kita baca. Antum kenal imam hadis siapa saja kenal? Atau udah pernah kenalan gitu? Yang antum tahu maksudnya, ya? Yang antum tahu. Imam apa? Bukhari, Muslim, terus apa lagi? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Imam Malik. Anak tanya, kalau imam qiraat, imam Al-Quran siapa aja namanya? Ayo, dari sahabat Abid ada yang mau menjawab. Nah, itulah permasalahan kita di masa sekarang. Ya, kita kenal dengan Imam Al-Hadis, tapi kebanyakan sebagian dari kita ini tidak kenal dengan Imam Al-Quran kita. Padahal mereka tuh sangat berjasa, ya, kepada kita sehingga kita bisa membaca. Imam qiraat kita itu adalah Imam Asim Al-Kufi. Ada 10 imam. 10 imam yang sudah disepakati bacaan 10 imam qiraat ini tersambung pada Rasulullah SAW. Ya. Anda sebutkan ini yang pertama. Ini urutannya: Imam Nafi' Al-Madani, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami. Itu masing-masing
sendiri ya, Imam Nafi' al-Madani dari Madinah. Kemudian Imam Ibnu Katsir al-Makki dari Makkah. Abu Amr al-Basri dari Basrah. Ibnu Amir asy-Syami dari Syam. Imam Asim al-Kufi. Ini imam kita ini. Jangan sampai tidak tahu ya, Imam Asim. Namanya apa? Asim. Harus tahu dengan baca Al-Quran. Imamnya siapa? Imam qiraatnya nggak tahu. Aib ini. Ini aib. Maka kita harus tahu. Ini adalah imam qiraat kita yang kelima, Imam Asim al-Kufi. Ini yang masyhur, yang banyak digunakan, terutama riwayahnya, riwayah Hafiz, yang banyak digunakan di seluruh Indonesia. Ya. Yang keenam, Imam Hamzah al-Kufi dari Kufah, Al-Kisai al-Kufi 7. Imam Ibnu Mujahid mengumpulkan ada 7 imam qiraat yang dikenal dengan qiraat sab'ah. Pernah dengar? Qiraat sab'ah. Ya, maka dengar sekarang. Ya, ditambah lagi dilakukan penelitian oleh Al-Imam Ibnu Jazari, ada 3 lagi imam qiraat yang syaratnya sama dengan qiraat sab'ah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mujahid. Siapa? Abu Ja'far Al-Madani, imam dari Madinah. Ya, kemudian Imam Ya'qub Al-Hadrami, yang terakhir Khalaful Ashir. Imam dari Kufah juga, Al-Baghdadi juga dari Kufah. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahwasannya beginilah Al-Qur'an itu diturunkan dan kita harus peduli dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita istilah itu ingin melakukan sebuah ritual ibadah kalau kita tidak kenal dengan Al-Qur'an. Apapun, mau ibadah umroh, mau ibadah haji, landasannya adalah Al-Qur'an. Maka orang mengatakan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran yang sendiri nggak tahu imamnya. Seperti itu. Allah dan Sab. Nah. Berarti kalau kita sebagai umat Islam gitu, kalau ingin kita tahu bahwa bacaan kita itu sudah benar atau enggak, apakah sebaiknya bahwa seluruh umat Islam ini harus sesuai dengan sanad itu? Memiliki sanad gitu. Memiliki sanad. Ya. Sebenarnya tidak semua orang ya memiliki ijazah. Jadi ada 2 hal. Apakah seseorang itu harus memiliki sanad ataukah cukup bacanya yang bersanad? Karena orang yang bacanya bersanad belum tentu punya ijazah sanad. Tapi kalau orang yang punya ijazah sanad sudah pasti bacanya bersanad. Misalnya contoh antum tidak pernah ijazahkan ini. Ya, tapi antum baca terus karena. Ya, tapi anda sudah setuju. Akhi, coba ulang pada lafaz itu. Baik. Nah, sahih. Lanjut. Selesai antum di surat Al-Baqarah misalnya seperti itu. Berarti bacaan antum itu sudah bacaan yang sudah bersanad sudah. Tapi anda tidak pernah ijazahkan misalnya akhi qad ajaztu lakum ijazah bi suratil Baqarah ya bi riwayatin Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah ala syartil mu'tabar inda alil athar. Qabil tuh. Nah, itu baru diijazahkan. Itu lafaz ijazah. Ya, tapi di sini kan enggak. Tapi bacaan antum itu sudah bersanad. Nah, maksud anda itu seperti itu. Paling tidak kita tuh membacakan ke seorang guru yang ia memiliki riwayah bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar. Nah, terus kalau misalkan apakah semua imam-imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu semuanya bersanad? Kalau dikatakan bersanad atau tidak, ya otomatis kita kembalikan kepada siapa dulu mereka belajar. Ya, kalau yang Anda ketahui bahwasanya seperti Syekh Sudais, ya hafizallahu taala, itu pernah membacakan di depan Syekh Hudzaifi, seorang muqri di Madinah. Ya otomatis sudah bersanad. Ya mungkin yang lainnya juga yang Anda ketahui ya, para imam Masjidil Haram itu ada forum untuk dites bacaan mereka dari mulai awal sampai akhir. Dites, dibaca. Makanya seseorang itu kalau misalnya ngerekam murotal, itu hati-hati loh teman-teman sekalian berbahagia. Jangan kita merekam, nggak ada dasar. Nanti orang jadikan bacaan kita itu sebagai panutan. Ditiru. Padahal bacaan kita itu tidak pernah ada yang mentashih. Padahal asal antum tahu, seperti misalnya Syekh Husairi yang di Mesir itu ketika beliau membacakan itu yang sudah dikasetkan, itu tuh ada tim pentashih yang ngetes. Ketat loh itu. Jangan kita itu main rekam-rekam saja gitu ya. Ketat. Jadi udah itu lulus sudah oke baru disahkan dah. Baru disebarkan. Jangan sampai sudah tersebar ternyata banyak lahan, banyak kesalahan bacaan di situ. Tapi karena suaranya nah itu. Enak ini.
Suara surga, di mana surga? Masuk surga aja belum? Gitu kan? Iya, dan karena kan zaman sekarang ini orang ngelihatnya di YouTube ya. Nah. Orang kadang, termasuk saya juga suka lihat di YouTube, misalkan saya lihat Syekh Yasil Al-Dosari atau mungkin As-Sudais gitu. Saya pikir mereka orang-orang yang bersanad, ya udah saya ngikutin aja mereka gitu. Karena mungkin pengetahuan saya kurang ya, siapa aja sih ustadz-ustadz atau syekh-syekh yang bersanad. Ya udah saya mungkin ngikutin di pusatnya aja di Haramain kayak gitu. Nah, kalau yang Anda ketahui seperti halnya Syekh Yasir Ad-Dosari hafizahullah taala, itu beliau sudah ditashih bacaannya. Insyaallah udah bagus. Cuma memang ada beberapa waktu yang lalu ada yang mengkritik daripada bacaan mat beliau. Ada kayak gitu. Nah, itu dikritik. Karena memang bacaan mat tuh nggak ada seperti itu. Mat itu tuh kan cuma 3 ya. Kalau di dalam Manzumatu Fathul Atfal disebutkan lil mat di ahkamun thalathatun tadam wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Jadi mat itu ada wajib, ada jaiz, ada luzum, lazim. Ya, 4 harokat, paling tinggi itu 6 harokat. 6 harokat itu seperti apa? Berkata Syekh Ahmad Suhaid di dalam kitab Tajwidul Maswar, nuhiha 6 harokat. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tidak ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi tetap ya, bukan berarti ketika kita melihat misalnya tayangan di YouTube ini dari syekh ini. Pernah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Ahmad Suhaid berkenan dengan Mat Azim, ya Syekh, bagaimana dengan para qori yang melafadzkan itu lebih dari 6 harokat? Apa jawaban beliau? Lahan itu sudah mendunia, kata beliau. Jadi dengan kata lain, acuan kita mengatakan benar atau tidak itu adalah dengan kita melihat bahwasannya bacaan tersebut tidak menselisih daripada kaidah ilmu tajwid. Kalau kita melihat langsung, oh ini kaidah ilmu tajwidnya nggak kayak gini, maka kita bisa mengatakan bahwasannya ini keliru, ini salah. Kecuali yang di situ ada riwayahnya. Ya, katakanlah misalnya ada membaca alif lam ra atau yang membaca mad munfasil misalnya. Ketika bima unzila ilaika, dia membaca dengan pendek. Atau membaca ya ayyuhalladzina amanu, harusnya ya ayyuhalladzi, dia baca ya ayyuhalladzi, karena ada qiraat yang lain atau ada torik yang lain yang di dalam membaca Al-Qur'an. Karena Imam Hafiz itu punya 57 torik. Torik yang kita baca di Indonesia, tahu nggak torik apa? Bukan Muhammad Torik ya. Torik Syatibiyah. Al-Qur'an mushaf yang kita baca di Indonesia ini, riwayat Hafiz dari Imam Asim, Torik Syatibiyah. Torik Imam Hafiz itu ada 57. Yang kita baca Torik Syatibiyahnya. Ada 56 Torik yang belum kita ketahui. Nah, seperti itu. Yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bukan Torik Syatibiyah. Karena pernah mengatakan sendiri, pernah menanyakan langsung dengan Al-Muqri' Syekh Adnan bin Abdurrahman Al-Aurudi, Anda langsung tanyakan ke beliau. Beliau mengatakan bahwasannya yang digunakan torik adalah torik Thaibatun Nashr atau Raudatul Hufaz, dari salah satu torik dari Imam Hafiz itu. Makanya bacaan matnya beda. Jangan yang kita, loh kok Imam Masjidil Haramnya kurang panjang ya matnya? Tidak, bukan kurang panjang. Tapi itu beliau membacanya dengan torik yang berbeda dengan torik yang dibaca orang Indonesia. Seperti itu. Allah, itu termasuk yang kayak wadduha dengan wadduhe itu tadi. Nah, itu perbedaan qiraat riwayah. Kalau misalnya wadduha dengan wadduha itu bacanya, contohnya salah satu bacaan Imam Warsh. Imam Warsh dari qiraat Imam Nafi', itu baca wadduha. Atau dari Abu Ammar Al-Basri juga ada bacaan demikian, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang membaca juga demikian, misalnya contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau misalnya dia baca
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Imam Hamzah. Qiraat Imam Hamzah. Atau qiraat Imam Yaqub Al-Hadrami dari Ruwais an Yaqub atau Rauh an Yaqub. Bacanya beda, pakai hum mereka, bukan pakai him. Ya, seperti ada yang pakai sin saja. Ihdinas siratal mustaqim, bukan pakai shad, bukan ihdinas sirat. Imam Qunbul baca Imam Qunbul dari Ibnu Katsir. Itu membacanya dengan demikian. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, panjang. Nah. Banyak sekali ilmunya Tat hari ini. Allah, luar biasa. Masya Allah. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Tat ya. Masya Allah. Tadi kita kan sudah bahas mengenai Al-Quran, terus juga bulan Ramadan. Kita sekarang mencoba mengarah ke umroh, Tat. Hubungan antara umroh kemudian dengan Al-Quran. Tadi sempat disinggung ya sebentar di awal tadi bahwa di Mekah dan Madinah itu tempat turunnya Al-Quran, artinya kalau kita mempelajari Al-Quran di tempat turunnya Al-Quran otomatis kan lebih baik gitu tadi ya. Mungkin bisa dielaborasi tadi. Baik. Hubungannya dengan umroh itu ya. Sebagaimana umroh itu dengan ibadah-ibadah yang lain itu kan merupakan ibadah ya. Yang mana ibadah-ibadah ini kita laksanakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yang mana umrah itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti apa hubungannya dengan Al-Quran? Ya karena memang perintah ibadah umrah itu ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak mungkin kita tiba-tiba kenapa umrah? Ya karena itu ada di dalam kitab Injil gitu kan. Karena itu ada di dalam Al-Quran. Maka kita laksanakan. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunati wa sunati khulafil ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Ngaddu 'alaiha bin nawajid. Ya. Jadi gigitlah dengan gigi gerahammu. Maksudnya ketika kita melaksanakan ibadah umrah ini, ya apa kaitan dengan Al-Quran? Ya karena segala sesuatu tuntunan, tata cara peribadatan dan apapun itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, makanya kaitan erat ya antara ibadah umrah dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin orang bisa melaksanakan ibadah umrah tanpa Al-Quran. Ya, begitu juga ibadah-ibadah lainnya. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan misalnya puasa atau puasa Ramadan? Ya, karena puasa Ramadan itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sehingga seseorang berpuasa, sehingga diterjemahkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Mungkin dari Sobat Abid ada yang mau bertanya? Kami silakan. Monggo silakan. Masalah shad dan sin, Ustaz. Itu merubah arti atau tidak, Ustaz? Tidak ya. Jadi berkenaan dengan perbedaan lafadz, ya perbedaan cara baca itu sudah disebutkan yang dari awal tadi Anda katakan Al-Quran turun dengan sab'atu ahruf. Jadi seluruh variasi bacaan itu sudah diajarkan semua oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu apakah Rasulullah mengajarkan semuanya kepada sahabat? Enggak. Misalnya anak ketemu antum, ya anak ajarkan satu huruf. Satu huruf itu bukan satu huruf alif itu bukan. Ya, satu variasi gitu ya. Anak ajarkan. Tapi begitu dengan antum, variasi lain anak ajarin. Yang tidak didapatkan oleh beliau. Antum, aku Nabi Ibnu, mengajarkan variasi yang kedua. Tapi begitu antum jadi imam, antum jadi makmum, itu pernah terjadi ya, ketika Umar Ibn Khattab berada pada belakang sahabat, dia mendapatkan, kok bacanya nggak beres ini. Begitu sudah selesai, langsung sorbannya ditarik, diseret kepada depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini, dia membaca ini tidak seperti yang kau ajarkan padaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, coba engkau baca lagi. Nah inilah bacaan yang aku ajarkan kepada dirinya gitu. Gitu ya. Akhirnya baru tahu sahabat, oh ternyata yang Rasulullah ajarkan ini beda-beda ini. Gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan ya, ini kembali ke sanad tadi. Ini pernah ditanyakan oleh Hafiz an Asim. Ya, Hafiz ini adalah anak tiri dari Imam Asim Al-Kufi. Dia tanyakan pada Imam Asim, wahai ayahku, kenapa bacaanku beda dengan Syu'bah? Misalnya,
Antum ana dengan akhuna Ferry. Yang ini punya guru antum. Ana tanya ke antum. Wahai Ayah Bimo, gitu ya. Wahai Ayah Bimo, kenapa bacaan ana ini beda dengan bacaan akhuna Ferry? Bukankah kan sama-sama gurunya dengan antum? Kemudian dijawab oleh Imam Asim, wahai Hafiz, ya, bacaanmu dari diriku. Dari Abdurrahman As-Sulami kepada siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syu'bah bin Al-Ayyash Abu Bakar Ayyash, ya. Itu dari diriku kepada Zaid bin Hubaish kepada siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi mengatakan apa? Bacaannya daripada Imam Syu'bah itu bacaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan bacaanmu adalah bacaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kenapa orang Syiah itu sangat suka sekali dengan riwayat Hafiz ini. Kenapa? Hafiz itu tersambung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi bacaan kita ini bacaan yang seperti halnya sahabat Ali bin Abi Thalib baca. Makanya senanglah kita gitu loh. Karena bacaan kita tersambung kepada sahabat Ali. Tapi bagaimana untuk tersambungnya? Ya cari guru lah. Belajar kita gitu kan. Maka kesempatan mungkin ada pembelajaran di Mekah, di Madinah, pelajaran Al-Quran, yang mungkin mengambil sanad dan segala macam gitu ya. Ya belajarlah di sana gitu. Mumpung ya seperti itu. Ya mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk syarat ngajar itu apakah seseorang harus punya sanad? Baik. Soalnya kalau misalnya kita dapati di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah anak kita ya standarnya kan metode mikro kan kayak gitu. Iya. Itu gimana? Jadi kalau untuk mengajar ya, kalau untuk mengajar itu kita kembalikan sesuai dengan kapasitas keilmuan kita saja. Jadi dengan kata lain seperti yang saya katakan tadi, ada seseorang yang memang diijazahkan. Ya berarti dia punya sanad gitu kan ya. Dia bisa ada pengakuan nih. Ini loh ijazah saya lihat nih. Oh iya betul. Berarti dia sudah sana ada pengakuan tertulis di situ selain lisan gitu ya. Kemudian ada yang katakan tadi tidak pernah diijazahkan gitu loh. Tapi pernah berguru. Nah, jadi kita tidak boleh juga mengatakan yang guru-guru Umi ini kayaknya ini benar semua ini ya jangan. Siapa tahu memang dia pernah belajar dari guru yang memang dia tidak pernah diijazahkan. Tapi ada tapinya ya. Kalau selama yang diajarkan itu tidak menyelisih kaidah tajwid, kaidah ilmu qiraat, maka kita terima. Tapi misalnya, kok ini aneh sendiri ya? Kayak gini. Maka kita boleh mengatakan bahwasanya ini nggak benar. Seperti itu. Kita protes, nggak apa-apa. Karena pernah juga memprotes kok kitab Umi itu. Ya sempat rame dulu di Umi gitu kan. Karena nama protes gini, tapi dari ketuanya sendiri menyatakan, wah iya ya, di dalam kitab dia bongkar-bongkar tuh kitab-kitab Arab. Iya ya Ustaz ya, ini ya memang seperti itu bilang. Sampai ada muridnya ya, sampai mengatakan, Ustaz, yang dulu pernah antum protes itu yang mana Ustaz? Nanti mumpung ana ditunjuk di bidang ini, nanti ana rubah. Segitunya gitu lah. Jadi karena untuk menjaga keaslian ini ya, maksudnya kita ini enggak asal-asalan. Jadi kalau seandainya untuk menjadi guru Al-Quran, sesuai kapasitasnya saja. Antum misalnya mengajar anak TK, alif, ba, ta, sekedar bisa untuk mengajarkan bagaimana ia bisa membaca saja. Tapi kalau misalnya untuk menjelaskan berkenan dengan tajwid yang lebih mendalam lagi, tapi antum tidak menguasai ilmunya, jangan. Takutnya nanti antum menyesatkan nanti. Ya seperti itu. Atau misalnya, ana coba memperdalam ilmu ini lewat YouTube ya. Gitu. Jangan, karena Al-Quran itu beda. Ya, Al-Quran itu beda dengan sanad yang lain. Kalau sanad yang lain bisa dengan sama. Kita dengar, antum misalnya baca hadis. Man adatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaradun. Antum dengar, udah tersambung tuh sanadnya. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu harus aradul qiraah. Karena proses tahammul itu terjadi, itu dengan 3 hal. Ya, kita mengambil sanad maksudnya, itu dengan 3 hal. Dengan apa? Al-qiraah. Baca langsung. Kedua, as-sama', dengar. Yang ketiga, al-ijazah. Nah gitu. Kalau seseorang menggabung dari beberapa cara 3 ini, maka sah. Di luar daripada ini, nggak bisa. Misalnya, coba antum baca. Wah, bagus suaranya. Dah saya ijazahkan gara-gara bagus. Nggak bisa itu. Itu nggak sah yang demikian. Atau bil ikhtibar. Coba kamu bacakan pada ayat-ayat tertentu. Dah saya ijazahkan. Nggak sah.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Walaupun sebagian yang mengatakan bahwasanya bi ba'dil Quran sah. Cuman maksudnya bi ba'dil Quran itu maksudnya adalah seseorang misalnya mengijazahkan misalnya bacaan Al-Fatihah kan dibagi sebagian, tidak semua surat di dalam Al-Quran. Sanad Al-Fatihah itu boleh. Ya, membaca Al-Fatihah, membacakan Al-Fatihah. Kemudian antum memiliki sanad Al-Fatihah boleh, memiliki sanad Al-Baqarah, memiliki sanad surah Ar-Rahman atau ayat-ayat pilihan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Iya, nyambung tadi ya, karena kan kita nggak semua orang tuh punya kesempatan untuk bisa menempuh untuk menjadi yang bersanad gitu tadi ya. Sementara kita kan dituntut untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Nah, kita pengen kadang-kadang merasa ilmu kita tuh belum cukup atau mungkin kita belum bersanad, belum tentu benar juga bacaan kita, tapi kita sudah dituntut mungkin orang lain ngelihat mungkin di kampung suruh ngajarin ini anak-anak di masjid, suruh jadi ustadz, suruh ngajar di TPQ kayak gitu ya. Tidak mengapa ya. Jadi kalau kita ini sudah punya kemampuan untuk bisa mengajar sesuai dengan kapasitas kita, kita ajarkan. Seperti halnya antum bisa bahasa Inggris sedikit-dikit. Ya. Kemudian ada orang kata, bisa ngajar bahasa Inggris nggak? Ya antum bilang, ya bisa lah. Sesuai dengan apa yang antum ketahui saja sudah. Tapi selebih itu nggak mungkin. Antum bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Padahal antum bisa bahasa Inggris. Itu nggak boleh. Ya. Jadi apapun yang antum miliki ya dari keilmuan di bidang Al-Quran sesuai dengan kapasitas antum ajarkan. Jangan sampai nggak ngajarin tunggu punya sanad dulu. Kapan ngajarinnya? Atau jadi ustadz tunggu ini dulu. Sungguh sudah pasai gini-gini. Kapan mendakwahin orang? Ini orang ini harus didakwahi ini. Mantas teman, mana belum punya sanad nih gini. Gimana nih orang? Tunggu punya sanad dulu. Ya, ajarkan. Makanya kalau kita melihat di kampung-kampung itu guru-guru biasa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Bagaimana kalau kita ada kekhawatiran kalau yang kita ajarkan itu mungkin kurang sesuai, dari segi bacaannya mungkin kurang sesuai gitu. Nah, kalau yang seperti itu, itulah gunanya kita mentashihkan bacaan kita. Paling tidak dari mulai hamzah sampai dengan huruf ya, kita tashihkan. Ya, makanya di beberapa lembaga-lembaga Al-Quran itu ada program mereka fashoh tulisan, memfasihkan bacaan. Ya, jadi supaya apa? Supaya pelafalan setiap huruf dari mulai hamzah dengan huruf ya ini betul-betul itu sudah ada yang tashih, ada yang sudah ada yang benerin. Ya, dan memang ini PR bagi kita gitu sebenarnya. Karena kita jangan bermudah-mudahan. Karena kita ingin nggak bacaan kita, ada sebuah muncul pertanyaan, apakah bacaan Al-Quran kita itu sama dengan bacaannya Rasulullah? Sama nggak? Jangan beda bacaan kita ini, gitu, seperti itu kan? Beda ya, karena kita tidak pernah mau belajar. Ya, jadi tidak ada alasan apapun, usia atau segala macam untuk kita senantiasa belajar Al-Quran. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, Rasulullah sendiri juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi bukan berarti harus sanad ya mutasil harus gini-gini dari mulai imam ini enggak ada. Kalau kayak gitu enggak ngajar-ngajar nanti tuh. Enggak ada orang yang ngajar nanti. Ya, yang ngajar ulama aja gitu. Nah, begitu kan ya. Jadilah bagian dari dakwah itu. Ibarat antum nggak bisa berdakwah seperti ustadz, antum bisa buat flyer, kirimkan keutamaan Al-Quran, itu sudah dakwah. Itu antum ambil bagian dakwah di situ. Gitu ya. Nggak mesti antum harus jadi ustadz dulu. Oh, jadi ustadz dulu baru bisa berdakwah. Kapan antum dakwahnya? Berarti antum tidak bermanfaat buat orang lain. Sedangkan apa kata Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, seperti itu. Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Karena setiap orang itu punya kapasitas sendiri-sendiri untuk dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seseorang ahli di bidang Al-Quran maka kita juga harus seperti itu. Enggak. Apa yang antum bisa lakukan? Ternyata antum bisa melakukan misalnya dakwah melalui medsos. Lakukan. Antum bisa melakukan puasa Senin Kamis. Lakukan puasa Senin Kamis dan istiqomahlah di situ. Karena Rasulullah mengatakan ahabul a'mali Allah taala adwamu wa in qal. Ya, amalan yang paling Allah cintai itu sesungguhnya apa? Bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang sedikit. Ya, tapi terus-menerus. Itu dilakukan. Apa yang antum bisa lakukan? Tapi terus-menerus. Bisa nggak istiqomah itu? Kata kuncinya istiqomah. Bisa nggak istiqomah nggak?
apapun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gini Tat, kalau kita coba merangkum tadi ya, yang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan yang mulia, kemudian di kota yang mulia. Terus kalau kita mempelajari Al-Quran, kita jadi insan yang mulia juga Ustadz. Kalau kita gabungin semua nih Tat, misalkan kita bisa punya kesempatan untuk berangkat umroh gitu ya Ustadz. Kita bisa mempelajari Al-Quran di sana, di kota yang mulia, terus juga di bulan yang mulia lagi, apalagi di bulan Ramadan. Itu gimana Tat, nasihatnya untuk kita semua biar bisa gitu. Baik, ibadah umroh merupakan ibadah yang agung. Ya, barang siapa yang diberikan Allah kesempatan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Apalagi kalau seseorang beribadah umrah ya di bulan suci Ramadan, memang pahalanya seperti pahala haji. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di situ? Ya, karena ini adalah apa yang dikatakan oleh para ulama adalah syahrul Quran. Ya, ini bulannya Al-Quran. Maka ketika kita berada di sana, terutama untuk para jemaah nih ya, para jemaah, jangan kita konsentrasikan untuk hal-hal yang tidak penting, belanja, kemudian ngisi sosmed untuk apa tuh ngisi posting-posting untuk menambah, untuk nanti monetisasi apa gitu ya, segala macam. Jangan ya, kita memang konsentrasi untuk kita belajar, terutama belajar Al-Quran. Jadi ketika kita berada di tanah suci, ini anak sarankan untuk jamaah umroh yang ingin berangkat umroh di bulan suci Ramadan, ya, hendaklah mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Bagaimana belajar Al-Qurannya? Lengkap. Ya, mulai mentadabburi Al-Quran. Karena memang tadabbur itu kan proses. Berkata Al-Muqri Al-Syekh Adnan Al-Urdi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau kita ini sudah menguasai bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar, tahap berikutnya apa? Menghafal Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Bagi mereka yang sudah hafal Al-Quran, tahap berikutnya apa? Mereka berusaha untuk memungkinkan bacaan Al-Quran tersebut. Karena banyak sekali dari teman-teman pengajar Al-Quran yang kami di Rumah Tila Ibnu Katsir itu kan menyeleksi untuk pengajar-pengajar. Kami katakan punya ijazah Al-Quran 30 juz, punya. Mungkinnya berapa? Macam-macam jawabannya. Ada tinggal 3 juz, ada 5 juz, ada yang lagi murojaah lagi. Maka tugasnya apa? Ketika sudah hafal, maka murojaah. Karena dengan murojaah itulah kita akan mendapatkan kekuatan hafalan kita yang dengan baik. Kemudian kalau kita sudah mutqin, ya bacaan kita sudah bagus, kita sudah hafal, sudah mutqin pula, tugas kita apa? Mentadaburinya. Kemudian sudah mentadaburinya, bagaimana? Amalkan itu. Ini sudah tugas yang sangat berat. Ya, makanya kenapa Al-Quran itu akan berbalik menyerang kita nanti di yaumil qiyamah, apabila orang-orang ini ya yang sudah bacaan bagus, yang sudah hafal, yang sudah mutqin, ya, sudah mentadaburinya, kemudian tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah mengatakan sendiri apa? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang datang kepada mereka Al-Quran itu, mereka tuh membaca dengan sebenar-benar bacaan. Para mufassirin menyebutkan sebenar-benar bacaan itu apa? Bukan hanya dari sisi bacaan saja. Ya, tapi mereka juga mentadaburi, mengamalkannya. Betul-betul diamalkan. Karena seperti halnya perbuatan misalnya seperti para aimatul qura zaman dahulu, mereka itu tidak beralih dari beberapa ayat, kadang-kadang 3 ayat, 5 ayat, itu beranjak ke ayat lain, sebelum itu diamalkan oleh mereka. Subhanallah. Nah, apakah kita mampu untuk melaksanakan seperti itu? Ya, paling tidak kita lakukanlah dulu. Ya, ketika di Madinah kita adakan halaqah Quran, kita tadabbur, kita tahsin. Ya, karena banyak sekali teman-teman ini yang bacanya belum begitu baik. Ya, ngadakan majelis tahsin di sana, perbaiki bacaan. Kita punya kemampuan, katakanlah ada ustadz di situ yang mampu untuk membenarkan bacaan, benarkan bacaan jamaahnya. Jamaah mau belajar, yang penting mau belajar dulu. Jangan, Ustaz, ini mana kurma yang bagus di mana sih Ustaz? Ya. Ini parfum yang mana? Waktu-waktu banyak disia-siakan. Ya, akhirnya melakukan perkara-perkara yang rugi secara materi, rugi secara
rohani juga. Padahal mereka bisa mendapatkannya lebih daripada itu ketika di sana, apalagi di bulan suci Ramadan, kan sayang. Bacaan Al-Quran bisa berlipat-lipat kali Allah balas. Ya, tadinya 10 kali lipat, lebih daripada itu kebaikan yang Allah akan berikan kalau kita sungguh-sungguh. Ya. Untung-untung kalau kita sanai di sana di sekalian untuk pengambilan sanad misalnya seperti itu. Dibutuhkan di tasih. Dah. Bacaan kamu sudah benar. Katakanlah 10 hari pertama bacanya sudah bagus. Yaudah, coba baca Al-Fatihah. Ternyata lulus. Aku Nabi mau lulus seperti itu. Amin. Aku Nabi mau qad ajaztu lakum ijazah suratil Fatihah. Bi riwayatin Hafsan Asim min Tariq Syatibiyah ala syartil mu'tabar inda lil athar. Qabiltu Ustaz. Dah sah dah. Amin. Ya. Itu sebenarnya. Ya, sedikit saja dulu baru Al-Fatihah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dia penting bermanfaat. Jadi selama kita berada di tanah suci di Madinah maupun di Makkah, itu betul-betul bermanfaat. Kecuali 10 malam terakhir, kadang-kadang jemaah itu kalau di sana ketika bulan suci Ramadan, mereka ingin ibadah sendiri-sendiri sudah. Ya sudah, kita maklumi. Ya, maka kita manfaatkan betul di 20 hari awal itu untuk konsentrasi mempelajari Al-Qur'an di sana seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang lain nih yang belum nanya nih, ayo silakan. Kalau yang teman-teman yang mungkin dulunya itu suka dengerin musik tapi otomatis satu peralihan itu kan dengerin kori-kori yang suaranya merdu. Sementara kita nggak tahu nih standar yang seharusnya yang bisa dijadikan acuan itu atau rujukan itu yang seperti apa. Kita ngeliatnya kan, oh Syekh dari Arab kan. Misalnya aneh pernah menemukan yang pas satu beberapa kori itu yang pas satu baca itu nggak sesuai dengan tajwid, tapi pas satu penekanan di ayat-ayat adab itu diulangi dengan nada yang Takalluf ya, berlebihan gitu ya. Iya, berlebihan. Oh, iya. Karena pas kita baca tafsirnya, ternyata ini Ayat. biar kita itu merasakan juga ancaman adab. Itu gimana hukumnya? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita penting untuk memaknai apa yang kita baca. Ya, itu sudah sebenarnya sudah seperti halnya Imam Masjidil Haram itu, tahapan mereka itu ketika membaca itu mereka tuh sudah menghayati itu di dalam hati. Makanya kalau kita dengar Imam Masjidil Haram itu ya, kalau baca kayaknya tenang gitu ya, walaupun yang dibaca ayat-ayat zakat gitu ya, sedekah gitu ya. Karena mereka tuh benar-benar menghayati. Itu sudah tingkatan mutqin yang luar biasa. Bukan sekedar hafal ya. Kalau orang sekedar hafal, dia menjaga supaya hafalannya supaya nggak luntur. Tapi mereka itu sudah menghayati sekali tuh maknanya. Jadi yang dibaca itu makna, jadi mengalir. Tapi itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mengukur bacaannya para qari lagi seperti itu ya. Bagaimana cara mengukur bacaan sudah benar atau tidak? Ya kita kembalikan kepada kaidah ya. Memang kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa tahu ya bahwasannya bacaan baik atau benar. Maka para sebagian ulama menuntun bahwasannya ada beberapa qura yang yang dianjurkan untuk kita belajar di situ. Maksudnya diambil bacaannya. Karena seperti yang Anda katakan tadi, bacaan mereka yang sudah mereka rekam itu ada pentasihnya. Ada yang membenarkan. Kita nggak tahu seperti halnya bacaannya. Anda contohkan ya. Syekh Abdullah Basfar. Syekh Husairi itu bagus. Ya, ada di YouTube semua itu? Ada di YouTube. Di YouTube kalau nggak salah ada. Tapi jangan ambil bacaan imam ketika dia jadi imam sholat. Itu tidak dianjurkan. Karena apa? Bacaan imam sholat, Anda contohkan saja ya. Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qurdi, itu kalau di dalam sholat itu beberapa lafadznya terlalu lebay. Tapi ketika beliau bertalaki, ya Anda lihat sendiri ya, ada sesi beliau bertalaki mengambil sanad, bacanya jauh beda. Iya. Hukumnya gimana tuh? Karena banyak faktor kalau jadi imam. Jadi imam itu faktornya kita berdiri. Banyak orang kayak gitu. Apalagi kori di belakang mado gitu ya. Derdek. Nervous, jadi nggak karu-karuan, sehingga kadang-kadang kita ini melakukan kesalahan di dalam membaca segala macam. Tapi kalau selama itu kesalahan khafi nggak masalah. Jadi kesalahan itu kan ada dua ya. Kesalahan jali ini kesalahan yang bisa merubah makna. Contohnya apa? Merubah harokat, merubah huruf, menambah huruf. Contoh, inna anzalnahu fi lailatil qad.
Artinya qadar. Ar. Min kulli artinya min kulli amr. Harus tampak. Dan memang setiap huruf itu harus jelas. Ya, setiap huruf. Makanya para ulama menetapkan adanya syarat-syarat tilawah. Apa? Al-itmamul harakat, penyimpanan harakat. Kalau harakat fathah buka, kalau kasrah rahang turun. Kalau dhammah monyong. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ada monyong. Seperti itu. Jadi yang merdu-merdu itu memang butuh kita tanyakan kepada seorang yang ahli. Ya, nggak bisa kita mengukur. Kita tanya misalnya yang ahli sama Syekh Ferry misalnya seperti ya. Wah Syekh, ini bacaan yang kayak ini gimana ya Syekh? Gini. Khotok. Nggak. Yang lain. Sahih, tamam, ini. Yaudah ikuti. Jangan kita kayaknya ya. Tanya ke ya fas'allah ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu mengetahui tentang sesuatu, maka tanyakan pada yang ahlinya. Ya, tanyakan kepada mereka yang tahu. Jika kamu nggak tahu, gitu loh. Jangan kita sok-sok tahu gitu. Mentang-mentang dulu penyanyi gitu misalnya. Kayaknya saya tahu nih, kayaknya terlalu takaluf. Tanya ke yang ahli Syekh Ferry misalnya dalam bidang ilmu qiraat, dia tahu tuh bacanya. Bagaimana Syekh? Kayak gini Syekh. Nggak bagus. Ya udah, masih ikuti. Itu acuannya. Nah, Allah a'lam bishawab. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke next episode tadi ya. Insyaallah taala. Kami senang hati. Nah, siap. Mungkin ada closing statement Tat untuk para penonton kita hari ini, Sobat Abid semuanya, agar mereka itu bisa terikat dengan Al-Qur'an, atau mungkin mereka pengen umroh dengan jenengan besok, siapa tahu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau umroh dengan Ana ya balikan ke Abid ya, urusan Ana ya. Kalau Ana siapa mau umroh ke Ana, bahkan seluruh murid-murid Ana ya, Ana sampaikan tafadhal, Ana menyebarkan flyer, silakan ikut. Nah, ada yang sampai mereka tuh mati-matian suatu saat pengen ikut, termasuk yang beberapa yang sudah daftar itu ya, karena memang ingin ikut Ana dan pengen ngebiasakan pada Ana seperti itu, salah satunya seperti itu. Jadi untuk closing statement, Ana berpesan pada diri Ana pribadi dan seluruh teman-teman sekalian berbahagia ya, mumpung kita ini masih diberikan Allah nyawa, usia gitu ya, maka pelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber daripada kehidupan ya. Di dalamnya Allah memberikan seluruh petunjuk tentang seluruh kehidupan yang ada di dalam muka bumi ini. Kembali kepada Al-Quran, karena kita ini berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran ya. Antum sholat 5 waktu, sholat itu di dalamnya ada bacaan Al-Quran atau tidak? Ada. Maka bacalah Al-Quran itu dengan baik dan benar, karena interaksi kita terus ya. Kalau antum haji, antum musim haji aja yang antum harus pelajari tentang manasiknya. Untuk umrah, antum manasik ya ketika antum umrah. Tapi ketika antum baca Al-Quran, kapan antum berinteraksinya? Setiap waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, terus. Belum sholat sunnahnya, belum tilawahnya. Maka ada kewajiban bagi kita untuk kita ini belajar Al-Quran. Belajar tajwid terutama. Jadi tajwid itu tidak hanya idgham bi gunnah, itu hukum itu sebagian kecil. Ya, kemudian kalau kita itu betul-betul cinta dengan Rasul, ya maka seluruh peribadatan kita kembalikan dengan kaifiat bagaimana cara Rasulullah beribadah, termasuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ya. Ta'abbud ya. Jadi dikatakan ibadah bagi orang-orang yang membacanya, seperti itu. Bernilai ibadah. Bahkan diganjar pahala bagi seorang yang membaca dengan sebenar-benar baca. Bahkan Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu, teman-teman sekalian berbahagia, itu nanti di yaumil kiamah dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sejajar antum dengan mereka. Subhanallah. Bagaimana caranya? Belajar Al-Quran. Perbaiki bacaan. Mumpung masih muda. Ya. Kita ahli ini. Ada satu kata yang bagus ya. Apapun pekerjaanmu, jadilah guru ngaji. Apapun profesimu, jadilah guru ngaji.
Ya maksudnya belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apapun profesi kita, ajarkan Al-Quran. Tapi untuk mengajarkan Al-Quran itu butuh ilmu, maka kita belajar. Ya, untuk mengajarkan itu. Ya, supaya kita ini mendapatkan amal jariah dari apa yang kita ajarkan. Al-Quran itu jangan anggap remeh. Kita mengajarkan seseorang, orang mengajarkan ke banyak orang, itu mengalir. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata amalu ila min thalathah, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi." Ilmu yang bermanfaat. Apa ini? Al-Quran, ngajar Al-Quran. Antum ana ajarkan ke antum ngajarkan banyak. Aku Nabi mau punya 1000 murid. Itu dia bisa baca dari siapa? Dari Akhuna Ferry. Akhuna Ferry dari siapa? Dari ana. Alir terus. Itulah pahala jariahnya. Jadi anak sarankan untuk kita senantiasa untuk belajar Al-Quran. Dan jangan lepas daripada tilawah setiap hari. Baca Al-Quran terus. Nah, karena dengan Al-Quran itu Allah akan menjaga kita. Kita akan dimuliakan dengan Al-Quran. Dan itu anak rasakan sendiri. Betapa Allah memuliakan ini dengan Al-Quran. Ketika kita memuliakan Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita tidak peduli dengan Al-Quran, imam qiraatnya nggak tahu, ya, perawinya aja nggak tahu, kita bacaan Al-Quran itu dari siapa nggak tahu. Itu berarti kita kurang peduli dengan Al-Quran. Tapi mulai sekarang kita tahu. Riwayat siapa? Hafiz. Imam siapa? Imam Ma'asi Al-Kufi. Tariq siapa? Syatibiyah. Tegas. Berarti kita menyatakan bahwasanya bacaanku sama dengan bacaannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wah, tegas kita. Gitu, seperti itu. Bacaanmu sama nggak? Jangan bacaan sahabat sama nggak ya? Gitu. Masih ragu. Ini akidah apa ini? Ini kembali kepada pelajaran akidah. Jangan mengakui berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh segala, tapi yang itu nggak tahu gitu. Seperti itu. Itu saja dah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa ilmiah, Tat. Intinya apa coba? Salah satu quote tadi dari Ustadz, apapun profesimu, jadilah pengajar Al-Quran, jadilah guru ngaji. Dan juga jangan sampai melewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Begitu kita, Tat. Masya Allah, Alhamdulillah. Tak terasa ya waktu juga yang membatasi kita hari ini. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Mungkin next episode kita akan mengundang beliau lagi untuk podcast lagi. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Abidpedia, membuka wawasan, menguatkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.